Pemirsa, melanjutkan studi merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi besar dalam hidup kita. Namun memilih studi yang bermutu dan berkualitas tentu tidaklah mudah karena nanti hasilnya bagaimana seorang magister mampu mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya di tengah-tengah kehidupan. Nah, kita akan bahas sore hari ini pemirsa dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung bersama saya Fitri Amalia 1 jam ke depan. Inilah dialog eksklusif. Oke, saya perkenalkan 3 orang narasumber saya pemirsa. Saat ini ada yang terlebih dahulu dulu paling ujung saya perkenalkan Ibu Dr. Marina Sari MSSE MSc, Kaprodi Magister Manajemen. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Cerah rabbil banget alamin. Ibu sore Sehat, hari ini. alhamdulillah. Secerah cuaca di luar sana ya Bu. Iya. Oke. Kemudian ada Dr. Marcelina SEMP, Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi. Selamat sore Ibu Marcelina. Sore. Oke, di sebelah saya kemudian selanjutnya ada Dr. Rindu Rika Gamayuni SEMSI selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Akuntansi. Oke, baik. Oke, baik pemirsa, tayangan ini juga dapat Anda akses di live streaming kita di www.radartv.co.id. Saya mulai dulu ke Ibu Marina Sari dulu sepertinya. Bu Marina Sari memilih program studi, melanjutkan program studi ke magister itu mungkin cita-cita banyak orang gitu untuk mewujudkan cita-cita maupun mimpinya dalam kehidupan. Nah, tapi memilih magister yang bermutu dan berkualitas itu tidak juga mudah, Bu, gitu. Nah, kalau Ibu Marina melihat minat orang untuk melanjutkan studi magister di FEB ini masyarakat Lampung umumnya banyak nggak Bu gitu? Atau banyak nggak sih dari luar sana, luar Lampung yang berminat untuk melanjutkan studi magister di FEB? Oke. Baik, terima kasih Bu Fitri. Selamat siang. Program magister itu saya pikir menjadi sebuah eh, dambaan ya setiap insan akademik terutama yang ingin melanjutkan studinya tidak hanya sebatas pada program strata 1, tapi akan lebih meningkatkan menjadi ke program strata 2. Menyauti itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung itu khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki mendirikan atau ya menyiapkan para insan akademik yang ingin melanjutkan studinya di magister, program magister di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita memiliki 3, ya. Itu ada magister manajemen, magister ilmu ekonomi, dan magister ilmu akuntansi. Kalau minat, kita pikir semua banyak berminat. Karena apa? Karena kita tahu pengembangan SDM itu adalah melalui jalur pendidikan, dan insya Allah hampir semua masyarakat Indonesia ingin ya mendapatkan ilmu magister itu sendiri. Nah, oleh karena itu setiap tahun kita selalu mendapatkan jumlah pendaftar yang cukup lumayan gitu ya. Namun kita juga punya keterbatasan jumlah mahasiswa yang kita akan terima karena ini sangat terkait dengan proses pendidikan yang bermutu. Karena kita untuk menjadi pendidikan bermutu itu juga melalui sebuah sistem akreditasi yang katakanlah membuat sebuah citra pendidikan yang bermutu itu melalui sebuah sistem akreditasi baik nasional maupun internasional. Nah, alhamdulillah semua program magister di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sudah memiliki terakreditasi oleh BAN PT A semua ya. Kemudian kita juga sudah terakreditasi International Accreditation melalui sebuah akreditasi di Asia Pasifik yang kita kenal dengan ABES 21. Oke. Itu adalah bagian dari mutu dan kualitas magister yang dimiliki FEB. Selanjutnya apalagi Bu, agar orang di luar sana bisa tahu, bisa lebih kenal lagi dengan FEB bahwa benar gitu, itu bukan klaim, itu pendidikan yang bermutu dan berkualitas di FEB itu bukan klaim, tapi memang benar-benar fakta, realitanya seperti itu Bu. Iya, terima kasih. Menjadi melalui sebuah akreditasi ya, itu bukan kita yang menilai, tetapi dari dunia luar yang menilai. Dalam hal ini kalau melalui akreditasi nasional, melalui sebuah badan akreditasi nasional perguruan tinggi menilai bagaimana proses pembelajaran kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya di program magister maupun dari dunia luar, dari external accreditation dari internasional. Nah, dalam hal ini yang menilai juga bukan dari lingkup
orang dari Indonesia, tetapi dari berbagai negara lain yang tergabung di dalam akreditasi internasional melalui ABES 21. Jadi Oke. kami pikir penilaian bahwa proses belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di program magister, ini suatu proses belajar yang bisa dikatakan memang memiliki sebuah citra mutu yang terbaik. Oke, jadi memang benar-benar teruji ya Bu Teruji ya. Oke, ya. oke. Dan bisa Silakan. ditambah, Iya silakan. teruji itu melalui berbagai banyak ingin bekerja sama-sama prodi magister kita dari berbagai lembaga, baik lembaga dari sektor industri maupun dari sektor pendidikan itu sendiri. Kita sudah banyak kerjasama di dunia internasional dari berbagai universitas, dari Jepang, dari Australia, dari Turki ya kemarin juga gitu. Itu mungkin sebagai sebuah sebuah katakanlah uji masyarakat terhadap program studi magister di FEB Unilain. Itu benar-benar berkualitas dan bermutu Betul, tadi ya Bu iya. ya. Oke, baik, saya mungkin pindah ke Bu Marcelina dulu nih. Seorang magister nih Bu, seorang magister yang berhasil, ya, menurut Ibu itu yang seperti apa Bu? SDM yang seperti apa? Yang pertama, terima kasih, selamat sore. Kalau magister yang berhasil itu yang pasti dia diterima di pasar, diterima di pasar dengan mudah. Dan yang kedua juga dia bisa karena dia bisa mengaplikasikan ilmu sesuai dengan trennya saat itu. Gitu. Karena memang saat ini kan sejak 2001, sejak otonomi daerah memang kewenangan itu sudah diberikan di daerah. Oleh karena itu di daerah memang memerlukan sekali ahli-ahli sumber daya manusia yang handal untuk menggantikan itu. Dan karena selama ini kita bergantung pada pusat, maka kita harus siapkan SDM itu. Gitu. Dan saya kira pasar sangat membutuhkan mereka. Jadi kualitas mereka itu nanti teruji ketika mereka masuk ke dalam pasar itu dan mereka bisa menunjukkan siapa mereka dari hasil proses pembelajaran yang kita sudah berikan. Dan kita memang mengisi peluang-peluang terutama otonomi itu, otonomi daerah itu. Jadi sekarang kan memang lagi dibutuhkan ahli perencanaan, ahli pembangunan, ahli keuangan, ahli yang bisa membaca pasar, potensi pasar, ya jadi local wisdom yang selama ini memang pusat yang terlalu dominan. Ini kita harus adakan gitu. Jadi memang supply demand ya. Jadi memang kebutuhan pasar itu dan kita penuhi. Jadi Fakultas Ekonomi Unila memenuhi itu dengan sumber daya yang kita siapkan untuk menyambut otonomi daerah itu. Oke, baik. Nah, saya sekarang ke Bu Dr. Rindu nih, selaku Ketua Prodi MIA. Nah, Magister Ilmu Akuntansi ini spesifik banget ilmunya gitu. Nah, kira-kira seorang magister yang berhasil di bidang ilmu akuntansi ini yang seperti apa, Bu? Ya, terima kasih Mbak Fitri ya. Tadi khususnya kami Magister Ilmu Akuntansi. Memang kalau untuk program S2 Akuntansi ini kan ada maksi yang terapan, ada yang keilmuan. Kalau kita ini khusus yang keilmuan memang fokusnya Magister Ilmu Akuntansi. Di mana sesuai misi visi kita di Magister Ilmu Akuntansi itu menghasilkan mahasiswa yang memiliki keahlian di bidangnya, kemudian memiliki penelitian yang unggul gitu. Jadi kalau di Magister Ilmu Akuntansi ini ada 3 bidang konsentrasi ilmu, ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi sektor publik. Fokus kita nanti mahasiswa kita di sini ada dari Pervert ya Mbak Fitri, ada dari Pemda, kemudian juga ada dari tenaga pendidik gitu ya, dosen dari universitas baik di Lampung maupun di luar kota Bandar Lampung. Jadi juga ada yang kebanyakan memang mereka sudah bekerja cuman ingin meningkatkan lebih lanjut keilmuannya. Dan juga untuk khusus lulusan Magister Ilmu Akuntansi mereka ini syaratnya untuk lulus itu harus memiliki satu publikasi artikel. Jadi publikasi artikel ini harus yang terakreditasi internasional maupun internasional gitu, artikel yang dipublikasikan internasional, dan ini syarat wajib jadi untuk lulusnya. Jadi mereka punya kefokusan tadi ilmu di bidang akuntansi keuangan, akuntansi publik, dan akuntansi manajemen itu juga punya harus ada satu artikel publikasi yang cukup berkualitas gitu.
Oke, baik. Jadi, Saya akan bertanya pertanyaannya sama, tapi dari masing-masing prodi gitu. Oke, baik. Studi magister di FEB ini kira-kira menyiapkan tenaga ahlinya di bidang masing-masing. Nah, kemudian keunggulan masing-masing prodi ini. Saya mulai dari Bu Marina dulu, silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Uh, Program studi Magister Manajemen, ya, kalau kita mengenalkannya di dunia luar, di internasional global, itu adalah Master Program in Management. Program studi ini sesuai dengan visinya, adalah kita ingin mendeliver, menciptakan para leadership, ya, kepemimpinan yang memiliki spirit entrepreneurship, ya, jiwa kewirausahaan, dan yang mampu dikenal di dunia global. Menyahuti visi tersebut, maka program studi Magister Manajemen ini menyiapkan berbagai kurikulum yang memang untuk mampu nanti di pasar, selain dia memang sudah, kalau sudah yang memiliki wirausaha, semakin meningkatkan kemampuan wirausahanya. Bagi yang memang masih fresh graduate, belum memiliki pekerjaan, nanti juga pun kalau mereka mendapatkan di pasar kerja, ini harus semua menyahuti kebutuhan pasar global. Oleh karena itu kita di Magister Manajemen kita juga memberikan materi khusus untuk mampu nanti melihat experience bagaimana dunia global dalam melakukan sebuah aktivitas bisnis. Mereka kita wajibkan untuk mengikuti ada namanya kurikulum bisnis problematic seminar, ya. Nah, sebelum memasuki sebuah bisnis problematic seminar itu, atau kita kenal dengan seminar problematik di bidang bisnis dan manajemen, mereka wajib harus mengikuti field study, di mana field study tersebut adalah visit industri dan sekaligus sit in class di sebuah perguruan tinggi di luar negeri. Nah, beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang memang menjadi kerjasama kita di Prodi MM khususnya, itu kemarin kita sudah lakukan kerjasama di Turki, kemudian di Jepang itu ada 2, di Aoyama Gakuin University dan Musashino University. Kemudian di Australia juga kita lakukan. Setiap tahun mahasiswa diharapkan kalau sudah di tempat satu yang kita lakukan, kita kunjungi melalui kegiatan sit in class, ya, atau istilah lain short course, maupun visit industri. Kalau di sebuah negara misalnya sudah berangkat ke Turki, kita akan mencari lagi solusi ke universitas di luar dari negara yang pernah kita kunjungi. Jadi itu tujuannya mengapa? Tujuannya adalah membuka wawasan mahasiswa kita semakin lebih mengglobal. Oke, seperti itu. Nah, kalau dari MIA sendiri, Bu? MIA, oke. Ya, jadi Magister Ilmu Ekonomi itu didirikan tahun 2010, sama yang saya katakan di depan tadi. Kita itu dalam rangka menyambut otonomi daerah, mengisi kekosongan ahli untuk perencanaan pembangunan daerah. Juga kita akan mencoba mengisi ahli-ahli di dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga kita akan mahasiswa lulusan dari MIA dibekali oleh skill untuk melihat peluang-peluang pasar. Mungkin tidak sama seperti dengan MM, tapi lebih kepada kuantitatif. Jadi jurusan atau prodi ini di bawah jurusan ekonomi pembangunan yang memang menerapkan ilmu ekonomi murni. Oleh karena itu memang kurikulum kami susun itu memang untuk melengkapi mereka seperti itu. Yang sebagian besar memang student yang ada di MD itu adalah dari Pemda. Pemda yang membutuhkan ahli perencanaan pembangunan, juga ahli keuangan daerah. Jadi, tapi ada juga beberapa mahasiswa baru yang fresh graduate yang lebih mereka konsentrasinya kepada bagaimana melihat peluang-peluang pasar, terutama dengan kita beri basic tentang kuantitatif, ya. Jadi ada statistik, ada ekonomi, kita bekali seperti itu. Dan kami juga di kelas tidak terlalu banyak banget mahasiswanya, sekitar 15-20 orang, sehingga lebih konsentrasi ke situ. Oke. Baik, nah kalau dari MIA ya Bu ya, oke. Apa Bu kira-kira keunggulan yang bisa dimiliki? Iya, sebenarnya karena kita ini tiga prodi ini sama-sama di bawah FEB, jadi kurang lebih programnya mungkin sama ya, ya Bu, secara internasional kita semuanya 3 prodi ini ada field trip kunjungan ke luar, itu kunjungan ke luar negeri. Tadi agendanya itu ada international conference, ya, ada international conference, kemudian ada sit-in perkuliahan berapa sesi gitu di luar negeri. Kemudian kalau untuk magister ilmu akuntansi
ini memang mahasiswa kami di sini ada fresh graduate, kemudian ada juga yang memang mereka sudah bekerja sih, kebanyakan 80% itu ada dari praktisi, tadi seperti yang sudah bilang ada dari Pemda atau yang sudah mengajar, jadi mereka memfokuskan lagi dari S1 kemudian S2-nya lagi fokus ke keilmuan tadi. Jadi kalau yang ingin di akuntansi keuangan, silakan masuk ke akuntansi keuangan, lebih untuk ke private-nya atau untuk ke akuntansi manajemen juga ada, atau bisa ke akuntansi sektor publik mungkin yang untuk Pemdanya. Jadi gitu. Jadi silahkan kalau yang dari fresh graduate oke. Kemudian memang dari yang sudah bekerja kami mencoba untuk memenuhi kebutuhan untuk di pasarnya. Jadi sehingga mereka memang bermanfaat, bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapat gitu kan di perkuliahan, di mana dosen-dosennya juga ada, selain dari dalam juga ada dosen terbang ya Mbak Fitri, mungkin ada dari UGM, UI, atau mungkin dari visiting profesor juga ada beberapa gitu. Baik, jadi emang menghadirkan tenaga-tenaga pengajar yang profesional ya Bu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Ibu. Pemirsa tetaplah bersama kami, dialog eksklusif langsung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung akan kembali sesaat lagi.